Ada orang yang hampir punya segalanya, tetapi merasa tidak punya apa-apa, merasa diri begitu malang, jauh dari bahagia. Apa yang memenuhi hati, itulah salah satu kunci kebahagiaan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini secara singkat kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bukan apa yang memenuhi dompetmu. Sebelumnya mari kita berdoa. Pagi ini kami menaikkan syukur untuk anugerah-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami terus menyadari kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Memulai aktivitas pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk memahami sehingga firman-Mu dapat menjadi rema dalam hati kami, menjadi petunjuk dalam kami menjalani hari-hari hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suatu kali ada seorang pegawai yang hidup dari pensiunnya yang kecil. Ia bernama Pak Bagas. Rumahnya kecil, hidupnya pun sederhana. Sore itu Pak Bagas berkisah, Bu Yanti adalah orang terpandang. Rumahnya besar, hartanya melimpah, semua anaknya sudah bekerja. Tetapi dia tidak berhenti mengeluh. Selalu membandingkan diri dan mengatakan, lihat orang lain, lihat Bu Sani. 2 anaknya dokter, 1 lagi sedang menempuh S3. Bahagia banget rasanya. Lah anak-anakku semua cuman S1. Bagaimana aku bisa bahagia? Pak Bagas berkata dalam hati, dikaruniai begitu banyak kok masih mengeluh. Aku ini cuman begini tetapi selalu happy, sibuk berbahagia, sehingga tak ingat untuk mengeluh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tiap kali mengingat sepenggal kisah Pak Bagas ini, saya teringat akan kisah Daud. Hidup Daud penuh kerikil tajam. Hidupnya tidak mudah, namun Tuhan selalu menjadi perisai dan kekuatannya. Dia tak henti dilibat masalah berat, namun kita melihat bahwa Tuhan selalu menolongnya. Dalam kitab Mazmur 28 ayat 6-8 dikatakan, terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Bapak Ibu, ini adalah tulisan Daud. Di sini kita dapat melihat bahwa Daud tidak henti menyadari betapa Tuhan teramat mengasihinya. Kesadaran bahwa Tuhan senantiasa mengasihi, memelihara, dan menolong selalu memenuhi hati Daud. Karena itulah dari hati Daud tidak henti meluap rasa syukur. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang memenuhi hati, itulah kuncinya. Ada orang yang hampir punya segalanya, tetapi merasa tak punya apa-apa. Merasa diri begitu malang, jauh dari bahagia. Namun ada orang yang hidup pas-pasan, tetapi mereka tak henti merasa dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Hingga baginya tiap hari adalah hari bahagia, penuh syukur. Bukan hanya berapa banyak atau apa yang memenuhi dompet kita yang membuat kita penuh syukur, melainkan apa yang memenuhi hati. Kiranya perasaan dikasihi, diberkati, dan kesadaran penuh akan pemeliharaan Tuhan
memenuhi sanubari kita, sehingga kita tidak membanding-bandingkan, kita tidak bersungut-sungut, namun rasa syukur yang akan meluap dari hati hari demi hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Biarlah kami boleh memiliki hati seperti Daud yang selalu memandang kepada kebaikan Tuhan. Sebab kami melihat dan menyadari Engkaulah segalanya dalam hidup kami, dan Engkaulah sumber kekuatan dan sukacita kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.